Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Selamat datang di sirkuit Mandalika. Jadi kali ini track day saya bawa 5 mobil. Ada Caterham 7620S. Om Mobi bawa ini, bawa GR Yaris barunya dia yang facelift Matic. Saya bawa GRMN Yaris juga. Kemudian ada Civic Type R FL5, ada Hyundai Ioniq 5N. Kemudian bawa juga mobil HBC Racing Team yang sudah spek 2025, spek baru. Nah, tapi itu nanti di video yang terpisah supaya kita lebih fokus. Dan sekarang di video kali ini, akhirnya bisa nyoba Caterham di habitat aslinya, di sirkuit balap. Dan karena mobil ini juga lahir dari arena balap, mobil ini dibuat untuk fun to drive. Mobil ini tanpa bantuan elektronik apapun, elektronik satu-satunya hanya untuk fuel injectionnya di sini. Yang lainnya benar-benar mekanikal, tidak ada ABS, tidak ada EBD, tidak ada rem parkir elektrik, tidak ada traction control, tidak ada stability control, nggak ada power steering, nggak ada rev matching. Benar-benar ini sebuah mobil yang pure. Bahkan dengar-dengar ECU-nya juga berbeda dari mobil biasa. Nah, saya mau liatin dulu. Kemarin waktu saya baru beli dari Evans Motor kan, atapnya masih atap yang hardtop. Ternyata atap hardtop itu bikinan lokal supaya lebih aman ya kalau dibawa di jalan. Aslinya mobil ini pakai kanvas. Saya juga udah dapat kanvasnya. Dan ketika dipakai kanvas itu keren sekali. Tapi buat track day kali ini kita lepas kanvasnya. Jadi benar-benar kosongan seperti ini, merasakan purenya mobil ini. Dan kita belum apa-apain ya, kita belum modifikasi mobilnya, bahkan ban juga kita pilih pakai yang spek untuk jalan raya, bukan yang spek untuk sirkuit, semi slick apalagi slick. Sebenarnya mobil ini juga didesain untuk semi slick gitu ya, tapi kita masih pakai ban jalan raya karena saya cuma pengen tahu aja dulu rasanya. Belum nggak berniat untuk bikin yang tercepat dari mobil ini berapa, belum, karena ini mobil lumayan mengerikan juga mestinya ya. Emang sih ada roll bar gitu ya, tapi nggak ada bodinya gitu, jadi cukup menegangkan. Saya juga nggak tahu segimana gampangnya dihandle ini mobil. Nah, tapi sebelum ke Mandalika ini, saya sudah pasang satu alat yang nanti akan Anda lihat juga hasil dari alat tersebut, yaitu dashcam. Oke, dashcam sangat berguna untuk kita sehari-hari untuk merekam semua kejadian yang ada di jalan raya dan bisa menjadi alat bukti kalau kita terlibat insiden. Tapi di sini saya pasang dashcam ini bukan sekedar untuk melihat kalau ada kejadian, tapi juga untuk view ke depan, ke belakang, dan ke driver yang nanti Anda bisa nikmati di videonya. Karena ini dashcam yang kualitasnya terbaik, black view. Dan black view-nya ini kita gunakan yang Blackview DR770X box 3 channel Pro. Jadi dia ada box terpisah. Ini boxnya saya taruh di bagasinya yang kecil ini. Jadi boxnya itu yang menyimpan semua data rekaman. Di sini tidak bisa lagi diapa-apain, dicabut kabelnya aja nggak bisa. Apalagi di sirkuit kan G-force-nya kuat, ada curb semua, itu nggak mungkin lepas kabelnya. Dan dia juga ukurannya kecil. Jadi tidak menghalangi pandangan karena mobil ini juga kacanya sudah kecil sekali. Kemudian dia field of view-nya, sudut rekamnya itu mencapai 180 derajat. Jadi kita benar-benar bisa lihat sampai kanan dan kirinya mobil. Kemudian dia juga tahan panas, dan black view kita tahu sendiri pelopor dari pionir dari dashcam di Indonesia. Saya gunakan di banyak mobil saya, sangat tahan panas, sangat reliable, nggak pernah ada masalah. Kemudian konektivitasnya dengan handphone juga sangat mudah, serta dia juga memiliki garansi yang panjang. Nah, sekarang sebelum kita hot lap, saya mau cerita sedikit. Jadi sebelum dibawa ke Mandalika, mobil ini saya taruh di tempatnya Om Takwa dari Garden Speed Motorsport. Nah, coba kita panggil Om Takwa. Jadi apa yang ada di bayangan lo ketika pertama kali gue kasih tahu gue ngambil mobil ini?
udah mulai aneh seleranya. Kok aneh sih? Setelah mobil yang itu nggak ada tip dan suara ban yang berisik, sekarang ini jadi udah mulai aneh. Oke, Fitra sekarang sedikit berbeda seleranya. Jadi kita mesti memaklumi. Ini seperti penebusan dosa, Wak. Gue udah lumayan sering beli mobil hybrid sama listrik. Yes. Sebagai true petrolhead, itu harus ditebus dosa tersebut dengan mobil yang pure kayak gini. Iya. Nah, oke, jadi nggak lah, abis gue ambil mobil ini, hari pertama langsung gue kirim ke Garden Speed Motorsport. Yep. Nah, terus apa yang lo teliti dari mobil ini dan yang lo lihat? Pertama kali plus minus. Ya. Begitu ngelihat minusnya tuh pertama kali dalam arti skeptis ya. Ngeliat ini mobil apa rasanya ya? Setelah sana nggak ada tip, sekarang nggak ada AC. Itu pertama. Yang kedua positifnya adalah begitu ngelihat desain suspensinya depannya. Wah, ini pasti menarik nih buat dicoba. Kira-kira begitu. Yang ketiga, begitu parkirin mobilnya, nah ini adalah mobil anti AI nih. Anti apa? AI. AI? Iya. AI nggak suka main di mobil karena nggak ada elektroniknya. Nggak ada elektroniknya ya sama Nggak bisa sekali dia. ya? Oke, jadi udah sempat di dyno, tenaganya masih seperti spek normalnya ya, 310 on engine, beratnya cuma 610 kg mobil ini, makanya power to weight ratio-nya mencapai 500 HP per ton. Mesinnya Ford Duratec 2000 cc supercharger dan suspensi diapain, Wak? Kita cek semua, kita lihat, terus minim sekali yang bisa disetel, khususnya di belakang. Tetapi desainnya emang efisien. Desainnya emang efisien. Semuanya dibikin seringan mungkin tanpa mengurangi fungsinya. Oke, tadinya kita mau pakai ban yang 205 lebarnya. Betul. Karena standarnya 195, tapi ternyata spakbornya mentok ya. Betul, nggak bisa. Jadi nggak bisa kita pakai 195 lagi. Saya bilang no problem. Saya cuma pengen ngerasain mobil ini di track seperti apa, dan dia nanti kita lihatlah dapat waktunya berapa, masih dengan spek seadanya seperti ini. Nyetir juga pasti masih meraba-raba. Tapi oke, sekarang kita langsung coba hot lap-nya.
run yang memakan korban ya. Capok nyangkut di sini. Oh, tapi wah. Yes. Intimidating sekali, sangat mengintimidasi mobilnya. Tenaganya, terus habis itu gripnya, padahal ini masih pakai ban jalan raya nih. Betul. Belum ban yang semi slick nih. Iya, belum. Wah, gripnya luar biasa. Dan yang surprisingly, sangkain dengan format seperti ini kalau oversteer tuh bakal susah. Tapi enggak, ternyata gampang di handle. Kalau formula kan susah tuh. Ini enggak, ini gampang buat di handle. Dan kita memang kalau mau kenceng kita harus nyetirnya on the edge. Jadi geser-geser gitu. Wah, ngeri-ngeri. Ini masih bisa lebih kenceng lagi, Wak. Kita tadi dapat berapa? 49,1? 49,4 ya? Apa 3? 49,3 ya, sekitar itu ya. Wah, ini masih bisa 1 detik sampai 2 detik lagi lebih kenceng dengan spek kayak gini. Ya mungkin 1 detik lah lebih kenceng kalau misalnya saya lebih berani lagi. Gak berani, Wak. Jadi sesuai harapan membeli ini mendapat intimidasi dari mobilnya. Mendapat intimidasi, yes. Tapi jadi penasaran. Jadi penasaran. Itu sih dengan apa ya? Dengan adaptasi gitu ya. Dengan adaptasi pasti bisa lebih kencang lagi dan lebih safe lagi. Tapi gila, ini masih standar. Udah bisa di bawah 150. Yes. Tenaga oke banget, gigi 1, 2, 3, tapi gue ngerasain begitu masuk 4 kayak flat tenaganya. Mungkin karena ini nggak, karena ini bukannya ada aero kit kalau ngeliat mobilnya begini, tapi ada drag kit. Oh iya, hambatan ya, nih hambatan. Semua spakbor. Ini hambatan ya. Tapi ya anyway, mobil ini dibeli bukan buat cepet-cepetan ya, maksudnya nggak ada lagi juga yang punya Caterham di sini yang saya tahu gitu kan, yang gue tahu. Jadi emang ya udah buat fun aja. Nextnya kita mau apain, Pak? Coba knalpot. Oh, knalpotnya kita ganti yang lebih racing ya? Ya, coba ban yang lebih benar. Coba ban yang lebih benar. Kita timbang ulang lagi semua. Timbang ulang lagi semuanya ya. Siap. Wah. Oh ya, juga terima kasih buat Digi Road ID yang sudah mensupport saya dan Om Mobi datang ke Mandalika ini. Kita semua di towing, dianterin ke sini mobilnya oleh Digi Road ID. Terima kasih banyak. Digi Road ID buat Anda yang belum tahu itu adalah layanan baru, layanan emergency service dan lifestyle service. Jadi Anda berlangganan, Anda bisa mendapatkan banyak benefit di bidang lifestyle dan juga ada emergency road assistance kalau kendaraan Anda itu tiba-tiba terlibat masalah tak terduga di jalan. Nah, Digi Road ID ini Anda bisa lihat keterangannya di Instagram mereka di sini, Digi Road ID. Dan di Mandalika ini juga mereka secara resmi launching dan mengumumkan brand ambassador mereka, yaitu sprinter Pirelli wanita muda Diva Azahra. Oke, jadi terima kasih Digi Road ID. Terima kasih Mandalika Circuit, sirkuit terindah, sirkuit terkeren yang selalu mensupport pecinta otomotif yang mau melakukan time attack seperti ini. Terima kasih The Mandalika GP. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri, follow juga Instagram Garden Speed Motorsport, The Mandalika GP, Digi Road ID, serta untuk keterangan lebih lanjut mengenai dashcam yang luar biasa ini Anda bisa follow Blackview Indonesia. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye.